Lihat kita itu serius atau tidak sih terhadap proses hukum itu. Kalau kita serius, mereka akan menghormati proses-proses itu dan memulangkan buron. Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap Saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Nyali besar Jokowi dalam penangkapan buronan 11 tahun di era SBY, yaitu Joko Chandra. Pokoknya waktu itu kita operasi jalan, tahunya berhasil, gitu aja. Jadi saya tahu detail-detail skenario-nya. Joko Chandra, buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, berhasil dibekuk dan tiba di Indonesia Kamis kemarin. Ia ditangkap di Malaysia atas kerjasama Polri dan kepolisian di Raja Malaysia, mengakhiri masa 11 tahun pencarian. Joko Chandra merupakan direktur di PT Eragian Prima. Pada tahun 1999, ia terjerat kasus korupsi atas pengalihan tagihan piutang Bank Bali dan Bank Umum Nasional sebesar 789 miliar rupiah. Dari pengalihan piutang ini, Joko memperoleh keuntungan sebesar 546,1 miliar rupiah. Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan praktik suap dan korupsi dalam proses pencairan piutang tersebut. Setelah lama kehilangan jejak, pada Juni 2020 kemarin, nama Joko Chandra kemudian mencuat. Joko Chandra sempat berada di Indonesia tanpa terdeteksi aparat penegak hukum dan pihak keimigrasian. Bahkan, dia sempat membuat iktp dan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Kabareskrim Polri, yaitu Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan langsung kepada Kapolri, yaitu Jenderal Idam Aziz, untuk menangkap buronan kasus Bank Bali, yaitu Joko Chandra. Saat di Bandara Halim Perdana Kusuma Kamis malam, Listio mengatakan Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Joko Chandra dimanapun berada dan segera ditangkap dan dituntaskan sehingga semua menjadi jelas. Atas perintah tersebut, kata Listio, Idam Aziz membentuk tim khusus dan secara intensif mencari Joko Chandra. Dari pencarian intensif ini, polisi mendeteksi Joko Chandra berada di Malaysia. Jenderal Bintang 3 itu menyatakan Idam Aziz langsung mengirim surat kepada kepolisian di Raja Malaysia untuk bersama-sama mencari keberadaan buronan Kejaksaan Agung sejak 2019 lalu tersebut. Listio menyatakan pihaknya bersama tim khusus berangkat sore hari untuk menangkap Joko Chandra. Menurutnya, berkat kerjasama dengan polisi di Raja Malaysia, Joko Chandra berhasil ditangkap. Penangkapan buronan 11 tahun yaitu Joko Chandra pun langsung mendapat tanggapan dari Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, yaitu Mahfud MD, menilai dalam kasus terpidana pengalihan hak tagih Bank Bali, yaitu Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra, sudah sejak lama dikelilingi mafia hukum. Hal itu diungkapkan Mahfud MD lantaran perjalanan kasus Joko Chandra dimulai dari tahun 2009. Mahfud mengatakan dari tahun 2009 itulah Indonesia sudah dikerjai oleh mafia hukum dalam kasus Joko Chandra. Sebab, kata Mahfud MD, Joko Chandra bisa mengetahui vonis hukuman penjara bagi dirinya dan melarikan diri sebelum hakim mengetuk palu.